Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas beberapa altcoin, lalu mungkin keadaan market crypto sekarang tuh bagaimana gitu ya. Karena mungkin ada beberapa altcoin yang memang cukup bergerak gitu. Kita bisa perhatikan top gainers di hari ini ada Mana, Decentraland, ada Axie Infinity, ada Engine, dan ini rata-rata ini di daerah virtual reality, NFT, games, dan lain-lain. Harusnya ada sandbox juga sih sebenarnya, karena sandbox di metaverse. Tapi nanti kita coba cek dulu ya beberapa hal. Tapi masih ada koreksi juga sih beberapa. Nanti kita bahas Phantom juga nih khususnya. Jadi beberapa altcoins kita akan bahas di video kali ini. Kita akan langsung masuk aja videonya. Jadi kalau kalian suka video ini bisa bantu share videonya, like, comment, dan subscribe. Mungkin nyalain lonceng notifikasi gitu ya. Jadi nggak ketinggalan update. Kita akan langsung masuk aja. Ini lagi cukup penting sebenarnya keadaan di market crypto sekarang nih ya. Nah, kalau kita bisa perhatikan di sini bahwa Bitcoinnya sebenarnya sideways gitu. Tapi Ethereum mulai bergerak, altcoin mulai bergerak. Artinya kemungkinan besar ini kita sudah ada switch cycle gitu. Nanti kita coba jelaskan. Nah, Crypto Fahrenheit Index hari ini bagaimana? Hari ini di 70, jadi rata-rata masih cukup oke lah, sideways seperti kemarin ya, di greedy ya. Jadi masih hijau, kira-kira kayak gitu. Nah, kita akan bahas nih, kenapa koin-koin NFT yang lagi naik gitu ya. Karena di sini kita bisa perhatikan new announcement introducing Meta, a social technology company. Jadi kalau kalian yang belum tahu update-nya, Facebook itu ganti nama. Jadi dia rebranding menjadi Meta namanya gitu ya, Meta. Kenapa Meta? Karena namanya ini untuk metaverse. Nah, metaverse itu apa? Metaverse itu adalah kayak virtual reality gitu. Dan memang kalau di crypto itu ada beberapa crypto yang bergerak di bidang metaverse. Biasanya tuh di bidang gaming. Makanya kalau kita perhatikan sekarang di sini seperti Decentraland, seperti Axie, ini naiknya cukup drastis. Kenapa? Karena ya ini metaverse itu. Mungkin ada satu lagi sebenarnya sandbox ya. Sandbox tapi kenapa nggak ada di sini ya? Sandbox coba kita perhatikan. Oh, karena sandbox itu ranking 101 ya. Ranking 101 jadi nggak ada. Nah, dia 25% juga naiknya jadi cukup signifikan sekali. Jadi ini adalah beberapa. Ini dari Polygon Studios ya. Seperti yang kita sudah bahas di video yang lalu tentang Matic. Matic ini lagi ada era baru sepertinya. Khususnya tuh di daerah metaverse ini, di bidang gaming lah kira-kira ya. Makanya kita bisa perhatikan nih, welcome to the party at Meta. Meta ini kita bisa perhatikan dia rebranding, announcing Meta the Facebook company new name gitu. Jadi beda namanya. Nah, lalu dia nih kasih si Polygon Studios ini kasih beberapa project crypto yang bergerak di bidang metaverse. Ada Decentraland yaitu Mana, ada Somnium Space, ada The Sandbox Game. Jadi nggak semua ada token juga sih. Kita ada OpenSea Market, ini NFT marketplace gitu ya. Jadi kita harus perhatikan beda-beda. Sandbox ada tokennya juga, ada Decentral Games dan lain-lainnya. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, lalu sekarang kita masuk aja ke dalam beberapa altcoins nih. Altcoin apa sih yang kita akan bahas? Pertama, altcoin yang kita bahas itu adalah Phantom. Mungkin banyak yang kalian nanya nih, Phantom bagaimana nih dengan eventnya? Kenapa? Karena mungkin salah satu pertanyaannya adalah Phantom ini cukup turun ya. Kita bisa perhatikan tadi di sini. Mana ya? Nah, kita coba perhatikan di sini Phantom ini. Nah, turun sekitar 13%. Bagaimana nih update soal Phantom? Kalau menurut saya sih, saya masih cukup optimistik dengan Phantom. Mungkin adalah hanya koreksi normal juga. Untuk long term, untuk bull cycle ini masih cukup. Ini kita bisa perhatikan Phantom just surpass 1 million unique address. Jadi 1 juta address. Jadi ini cukup menarik juga untuk Phantom sendiri. Lalu sebenarnya ada beberapa announcement juga sih. Salah satunya yang baru di-announce sebenarnya ini kemarin, mana ya? Nah, kita bisa perhatikan di sini launching in quarter 4 2021. Jadi di sekitar bulan Oktober, November, Desember, mungkin di November dan Desember ya, karena Oktober sudah mau selesai. Announce a Binance Cloud Power Exchange for Phantom Tokens. Jadi Phantom itu kan layer 1 blockchain ya. Jadi dia ada beberapa ekosistemnya. Dan kita bisa perhatikan di sini dia ada kerjasama dengan Binance Cloud gitu. Jadi ini akan optimize token-token yang di dalam Phantom ecosystem itu ke dalam Binance Cloud-nya sendiri. Ada beberapa, kita bisa lihat dari sini. Ada Spooky, Spirit, Tom, Tisius, T-Bone, iSpell, Yoshi, OneArt, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi untuk sekarang mungkin mereka hanya bisa diakses di Decentralized Exchange. Jadi kalau misalnya seperti ini akan lebih bisa terakses lagi untuk yang hampir semua orang lah, kira-kira kayak gitu ya, yang aktif di dalam cryptocurrency. Jadi lebih terbuka lagi ke Phantom ecosystem. Jadi cukup menarik untuk Phantom. Lalu kita bahas Choti ya. Choti ini sempat naik juga sekarang. Kenapa? Karena memang ada announcement. Ini announcementnya juga kemarin kalau tidak salah. Choti Mainnet 2.0 will go live on November 2nd, 2021. Jadi di 2 November Choti akan rilis Mainnet 2.0. Jadi ini cukup menarik juga. Mainnet biasanya salah satu yang bisa dibilang apa ya, huge moment juga sih di dalam market crypto. Makanya kita lihat ada Choti, ada kenaikan price Inggris lah gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk aja ke dalam
teknikalnya. Mungkin sebelum masuk ke teknikal kita bahas dulu nih salah satu exchange di Indonesia, salah satunya Pintu gitu ya. Jadi sekarang mungkin banyak dari teman-teman sekalian yang baru mulai masuk kripto, jadi ini adalah salah satu exchange rekomendasi saya juga sih untuk belajar kripto, yaitu Pintu. Kita bisa lihat dari sini, simple, aman, tanpa ribet, bisa invest mulai dari 11.000 juga. Ini sudah ada sempat saya bikin videonya khusus untuk Pintu, kalian bisa cek di deskripsi. Salah satu kelebihan dari Pintu adalah fitur edukasinya, gitu, belajar investasi cryptocurrency. Jadi ini apa itu blockchain, apa itu cryptocurrency, semua ada di sini. Kita kayak belajar sendiri, baca-baca artikel, ada beberapa altcoin juga, apa sih itu Binance Coin, apa sih itu Matic, ya gitu ya. Jadi cukup menarik lah, apalagi untuk kalian yang baru mau masuk untuk belajar cryptocurrency. Nah, sekarang kita masuk aja ke dalam teknikalnya. Pertama kita akan bahas Bitcoin dulu nih, Bitcoin USDT. Nah ini adalah Bitcoin USDT, kita lihat sekarang ya. Itu coba kita dilihat dulu beberapa chartnya di sini. Nah, kalau untuk sekarang di time frame daily kita lihat Bitcoin sedikit sideways sebenarnya. Mungkin lebih kelihatan di time frame 4 jam sih. Nah, kita lihat di time frame 4 jam sendiri Bitcoin ini sedikit sideways walaupun memang dia ada pattern ini head and shoulder ya. Sebelumnya kita sempat mention di videonya. Nah, Bitcoin ini ada pattern head and shoulder dan biasanya target head and shoulder ini cukup bearish juga ya. Penurunan nih. Kita ambil dari headnya turun ke bawah. Nah, kira-kira di sini, makanya kita taruh target di sekitar 52.800. Apakah masih bisa turun? Masih ada potensi sebenarnya. Tapi mungkin kalau saya sekarang lihat, ini akan lebih ke sentimen positif. Kenapa? Karena sebelumnya di sini kita bilang, gimana ya, market crypto merah, itu kita sempat bilang bahwa leverage-nya masih cukup tinggi di market crypto ya. Tapi kita lihat, perhatikan, kemarin ini sempat ada flash out juga. Jadi ini sempat candle-nya jatuh loh. Bitcoin turun sampai sekitar 57.000. Nah, ini banyak orang yang leverage-nya sekarang udah lebih menurun juga gara-gara hal ini gitu ya. Nah, mungkin ini akan menjadi salah satu indikasi mungkin ini adalah bottom juga untuk Bitcoin gitu untuk sekarang ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi mungkin sekarang udah bisa naik, tapi kita lihat dulu nih karena dia masih di posisi resisten juga. Kita bisa perhatikan di sini. Nah, saya coba close dulu. Nah, kita lihat dari sini Bitcoin membentuk sekitar pattern falling wedge ya. Kita dari sini turun. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bitcoin bisa breakout atau enggak? Kalau misalnya Bitcoin bisa breakout, target kita selanjutnya itu di sekitar 67 ribuan, 67.000, dan ini akan menjadi new all time high untuk Bitcoin sendiri ya. Jadi akan menarik melihat price Bitcoin kalau dia berhasil breakout ya. Ini masih di tengah-tengah sih, walaupun ini sudah di atas garis warna biru ya. Saya masih harus melihat konfirmasinya dulu sih, gitu ya. Cek dari volumenya juga, apakah volumenya cukup besar. Kalau oke, mungkin kita bisa naik lagi gitu. Nah, mungkin banyak orang nggak komplain juga nih, walaupun Bitcoin sedikit sideways. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan sendiri dari Bitcoin dominance. Nah, Bitcoin dominance di sini ya. Kita bisa perhatikan nih Bitcoin dominance-nya kenapa? Karena Bitcoin dominance-nya turun. Nah, kita bisa perhatikan. Nah, Bitcoin dominance-nya turun, ini cukup berantakan, maaf. Nah, ya. Bitcoin dominance-nya turun. Jadi kalau kita perhatikan karena Bitcoin dominance-nya turun, altcoin banyak yang outperforming Bitcoin. Kayak tadi kita lihat ada yang naik 70% dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk Bitcoin dominance ini mungkin menurut saya mungkin masih bisa turun juga sih. Mungkin kita bisa tes sampai ke trendline yang warna kuning ini dulu. Gitu ya, karena ini kan menjadi trendline, jadi ini bisa menjadi support untuk Bitcoin dominance-nya sendiri. Gitu. Bitcoin dominance-nya turun ke sini. Mungkin dia akan naik dulu sedikit, Bitcoin mulai rally lagi, baru dia turun lagi ke bawah. Nah, ini yang mungkin skenario yang kita bisa harapkan sih. Karena nggak mungkin dia bisa turun terus gitu ya. Pasti ada pullback sedikit untuk naik ke atas dulu, karena resisten baru turun. Kalau kalian bingung, Bitcoin dominance itu apa sih? Kenapa kita mau dia turun? Bitcoin dominance adalah dominasi Bitcoin terhadap market crypto. Sebenarnya saya sudah ada video khusus untuk bahas ini. Nanti kalian bisa cek di deskripsi aja gitu ya. Intinya adalah kalau kita megang altcoins, yaitu crypto selain Bitcoin, kita maunya ya dia turun lah gitu ya, Bitcoin dominance-nya turun. Nah, kita perhatikan lagi untuk Ethereum USDT. Nah, ini lebih bullish chart Ethereum. Kita bisa perhatikan chart Ethereum baru saja break all time high loh, gitu ya. Kita bisa perhatikan dalam beberapa jam yang lalu sebenarnya ini break all time high sampai 4.400. Sebelumnya itu di sekitar 4.300-an. Gitu ya, walaupun sekarang sempat terbentur lagi di resisten. Jadi intinya adalah di sekitar sini, di sekitar 4.400-an ini tuh cukup banyak resisten lah gitu. Nah, kalau misalnya kalian masih mau beli Ethereum, let's say dia turun lagi. Kalau misalnya dia ada koreksi sedikit lagi, mungkin masih bisa beli di sekitar 4.200. Dan Ethereum ini cocok kalau misalnya kalian yang nggak begitu suka volatilitas dan mau investasi aja di cryptocurrency gitu ya. Nah, itu untuk Ethereum 4.200. Sebelumnya kita sempat bilang target di sekitar di under 4.000 ya. Apakah sekarang masih bisa? Kalau turun lagi sih mungkin ada potensi, tapi ya kecil sekali gitu. Mungkin kalau pullback di sini lebih besar, di sekitar 4.200 baru dia breakout ke atas, ataupun dia masih bisa breakout langsung aja sih. Itu, tapi lebih baik
di buy on support sih, karena di sini kita ada resistance, mungkin ini akan menjadi supportnya. Itulah untuk Ethereum. Nah, untuk target untuk Ethereum cukup bullish juga, kita bisa perhatikan di sini. Nah, inilah target untuk Ethereum yang kita bisa perhatikan dalam candle daily-nya sendiri. Nah, bentar. Nah, kita bisa perhatikan. Bentar. Nah, di sini ya ada logarithmic parallel channel. Kita bisa perhatikan di sini. Jadi Ethereum itu bergerak di channel ini. Hit the top, hit the bottom, dan ada middle line juga. Jadi middle line atau garis tengah ini bisa menjadi resistance dan bisa jadi support juga. Kita bisa lihat di sini dia terpantul di tengah, garis tengah, terpantul lagi, hit bottom di bawah sini, lalu sempat breakout ke atas ya, Nah, ini menjadi support kan, kita bisa perhatikan. Sempat hit the top lagi di atas ini, turun ke bawah karena supportnya. Jadi selama Ethereum di dalam zona ini masih cukup clear sih menurut saya ya. Jadi ini cukup oke untuk Ethereum sendiri. Dan sekarang untuk Ethereum ini masih di dalam posisi all time high zone. Kita bisa di garis ungu ini ya, mungkin agak sedikit ini. Nah, ini di all time high zone. Kita masih menunggu sebenarnya untuk Ethereum naik ke atas. Jadi kalau misalnya untuk kalian investasi targetnya atau untuk trading sampai akhir cycle mungkin di sekitar 7.000. Ini target pertama gitu ya, karena ini bisa menjadi resistance. Sebelumnya kita bisa perhatikan di sini ada resistance kan di garis tengah. Nah, kalau untuk di atasnya, jadi masih ada potensi sebenarnya dia ke atas itu di sekitar 19.000 sampai 20.000-an lah di tahun 2022, mungkin di awal quarter 1 gitu ya. Jadi ini adalah target untuk Ethereum, masih cukup bullish. Kita sekarang masuk aja ke dalam altcoin yang tadi kita bahas, yaitu pertama adalah Phantom USDT. Bagaimana dengan Phantom? Phantom sebenarnya hanya koreksi sih, menurut saya koreksi normal ya, dia sudah rally cukup besar juga, dan ini sebenarnya momen untuk kalau kalian mau suka beli Phantom sekarang masih oke juga sih, karena dia koreksi cukup lumayan dari all time high ya. Kita bisa perhatikan sekitar 15%, hampir sempat sebenarnya 27% kemarin hit support juga nih. Ini kita ada bikin garis support juga nih pas kena juga. Nah, untuk Phantom sekarang kalau misalnya ada koreksi tambahan, sebenarnya tuh healthy pullback-nya itu dia bisa hit sekitar exponential moving average 20-nya. Jadi kita bisa perhatikan nih, garis yang warna kuning, warna oranye ini, kita bisa perhatikan ini kan EMA 20, Exponential Moving Average 20-nya ya. Biasanya ini bisa menjadi dynamic supportnya. Lalu kita bisa perhatikan garis yang warna kuning ini. Garis yang warna kuning ini menjadi trend line-nya juga. Jadi dua ini kan hampir sama nih, warna kuning sama warna oranye ya. Jadi kalau misalnya ternyata dia turun ke bawah sini, pullback di sini, ini akan menjadi zona yang bagus juga sih untuk kita stock up more Phantom, kira-kira kayak gitu ya. Tapi kan kembali lagi harus disclaimer on juga and do your own research, sebenarnya kayak gitu ya. Nah, itu salah satu target pertama, ini pullback yang lebih dalam. Tapi kalau misalnya untuk yang agak pullback sedikit aja, itu targetnya itu di sekitar 2,8392. Ini juga cukup oke, karena kita lihat nih EMA 50-nya cukup kuat yang warna merah di time frame 4 jam ya. Kita sempat lihat hit di sini, agak turun sedikit EMA 50-nya, tapi rata-rata kuat sih. Turun sedikit, sekitar berapa persen nih? Sekitar 4%. Tapi langsung naik lagi. Ini hit di dalam support EMA 50-nya lagi. Nah, sekarang kalau misalnya dia turun, Phantom-nya turun istilahnya, nextnya tuh kita bisa lihat di sekitar EMA 50, yaitu di sekitar 2,83 ataupun 2,85 gitu ya. Ini adalah exponential moving average 50-nya. Kalau untuk di sini kita bisa perhatikan ya, levelnya itu kalau beli di sekitar 40.000 dan 36.000 gitu ya, hampir sama penjelasannya. Dengan target berapa? Dengan target tadi kemarin kita sempat bilang masih di $5 lah. Saya masih bisa lihat Phantom soalnya di $5 di akhir tahun ini pun mungkin minimal ya. Tapi ya nggak bisa janji seperti itu ya. Ini kalau kita bisa mengambil melanjutkan bull cycle-nya lagi gitu ya. $5 mungkin bukan sesuatu yang mustahil gitu ya. Lalu itu tuh Phantom. Kita bahas sekarang COTI USDT. COTI ada mainnet yang tadi kita sudah sempat bilang. Nah, ini COTI beberapa levelnya kalau misalnya kalian mau beli COTI. Nah, kalau untuk time frame daily-nya sebenarnya COTI ini cukup healthy juga nih. Kita bisa perhatikan di sini, kita sempat bilang ya dia ada cup and handle pattern. Di sini kita bisa lihat dengan target itu di sekitar $0,88 ataupun COTI mungkin bisa sampai ke sekitar $1 gitu. Dia pun juga ada falling wedge pattern di sini ya. Dan ini sudah breakout, sempat hit lagi di bawah sini dan sekarang lagi naik lagi nih gitu. Nah, untuk level zone, buy zone untuk COTI sendiri ini kita pakai gini. Nah, buy zone untuk COTI sebenarnya kita bisa lihat dari sini di sekitar level Fibonacci 0,5. Jadi yang pertama itu di sekitar 0,55 sen gitu ya, ini satu. Lalu yang kedua itu di sekitar 0,52 gitu. Jadi ini adalah dua zone untuk COTI.
dengan target kita mungkin kalau misalnya dia mainnet release ya, mungkin bisa all time high lagi sih sebelumnya gitu ya kira-kira. Lalu kalau kita perhatikan COTI lagi, target pertama itu di sekitar 7.700 ya, 7.700 menjadi level oke, di sekitar support 0,3082. Lalu yang kedua itu di sekitar 7.300. Kira-kira gitu aja sih untuk demand zone untuk COTI ya. Itu saja video dari saya untuk hari ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa share videonya, like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.